Ya, sebelumnya izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, meskipun tadi sudah sempat disebutkan nama. Perkenalkan, nama kakak Imam, biasa dipanggil Kak Imam ya, di salah satu pengajar, salah satu tentor bahasa Inggris PhD. Ya, untuk saat ini kakak ada di wilayah 5, di wilayah 5 di Bogor. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang berasal dari Bogor ya, dari cabang Karadenan dan Pajajaran. Dan kakak juga seringkali mengisi soal-soal pembahasan soal-soal asli ujian mandiri SIMAK terutama, dan juga soal-soal ujian mandiri yang lainnya juga ya. Nah, tapi sebagaimana yang sudah diagendakan untuk hari ini, kita akan mencoba berdiskusi, membahas dan mempelajari seberapa sulit soal SIMAK UI ya, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk supaya siap lebih dini, ya. Punya gambaran lebih awal tingkat kesulitannya seperti apa, bentuk soalnya seperti apa, variasi soalnya seperti apa, nah, ya, sehingga kita punya gambaran. Kemudian setelah kita punya gambaran, kita bisa merencanakan atau membuat strategi, untuk mengatasi atau menjawab soal-soal tersebut. Kurang lebih begitulah, teman-teman. Dan sebagai informasi awal, ini kakak kasih gambaran bahwa bahasa Inggris di SIMAK UI itu dalam satu paketnya ada 15 soal. Ada 15 soal dan terdiri dari 3 teks ya. Teks yang pertama, screen kakak sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah, ya. Ini seperti yang teman-teman lihat bahwa terdiri dari 3 teks. Ya, teks pertama bacaan seperti ya umumnya teks biasa, bacaan biasa yang mungkin teman-teman juga di sekolah seringkali mendapatkan soal seperti ini. Tapi nanti tentu banyak perbedaan. Nah, cuma formatnya memang begini, reading comprehension ya, pemahaman bacaan. Teks yang kedua ya, dari 3 sampai 4 paragraf. Kemudian ini teks yang ketiga. Teks yang ketiga ini berupa teks rumpang. Artinya ada beberapa bagian kalimat yang beberapa katanya hilang atau tidak ditampilkan, ya, yang dijadikan bahan soal. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambaran soal secara keseluruhan bahasa Inggris disimak. Jadi pada intinya bentuk soalnya berupa reading comprehension atau pemahaman bacaan. Nah, gitu. Terus kalau begitu, apa yang mesti dipersiapkan, gitu ya, dengan mengetahui bahwa format atau bentuk soal bahasa Inggris di SIMAK UI itu reading comprehension. Yang pertama yang mesti diperkuat mulai dari sekarang, ya, itu adalah penguasaan kosakata. Karena namanya pemahaman ya, bacaan ya, kita bisa dapat memahaminya seandainya kata-kata yang dipakai di dalam teks tersebut, di dalam bacaan tersebut kita sudah menguasainya. Jadi, berarti grammar gak penting, bukan begitu ya, bukan berarti tata bahasa, pemahaman
tentang struktur kalimat itu tidak penting, saling mendukung ya, saling mendukung. Artinya pertama kosakata mesti kita perbanyak, begitupun pengetahuan grammar atau struktur kalimatnya, karena ini nanti berpengaruh ke bagaimana kita memahami suatu kalimat. Kan uniknya bahasa Inggris ya, kadangkala mungkin teman-teman juga pernah mengalami, kita sudah mengecek atau bahkan kita sudah tahu arti masing-masing kata dari suatu kalimat atau dari suatu paragraf, tapi ketika dibaca kita nggak paham, jangankan paham, malah pusing sendiri, gitu ya. Nah itu berarti penguasaan kosakata saja itu tidak belum cukup. Nah, maka di situ berperanlah penguasaan struktur kalimat karena berpengaruh ke makna. Gitu ya. Oke, teman-teman, supaya tidak menyita banyak waktu, coba kita mulai ke pembahasan ya. Mulai ke pembahasan. Ya, kalau di judulnya mungkin kalau dirasa terlalu tegang atau terlalu serius ya, ya anggap saja ini obrolan ya, anggap saja ini ya diskusi santai lah, jangan terlalu tegang, rileks saja. Teman-teman kalau mau ada yang mau ditanyakan, langsung menyela saja, nyalakan mikrofonnya langsung, Kak maaf mau tanya, Kak maaf meminta diulang pembahasan nomor bla 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 bla, gitu ya. Jadi santai saja, rileks saja ya. Jadi biar nanti juga interaktif komunikasi kita, gitu ya. Jadi nggak hanya satu arah dari kakak. Silahkan tanyakan seandainya memang ada hal yang perlu didiskusikan. Teks yang pertama dulu. Ini. Teman-teman, teksnya terlihat semua atau tidak ya? Bagian kanannya tidak terlihat, Kak. Kanannya tidak terlihat. Saya terlihat, Kak. Terlihat semua deh. Terlihat. Oh. Bentar, Kak. Mungkin ini salah saya, bentar. Oh iya, kan ya. Silahkan di mungkin ada teknis yang atau ada masalah suatu. Baik, karena ini pembahasan, jadi kakak akan mulai dari membacakan dan menerjemahkan teksnya terlebih dahulu. Ya, kakak akan membacakan dan menerjemahkan teksnya terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempelajari kosakatanya. Karena kosakata yang dipakai di teks-teks yang biasanya dijadikan bahan soal di SIMAK UI, itu kosakatanya kosakata yang formal, ya, tidak biasa dipakai di teks-teks yang familiar lah gitu ya, lebih formal. Karena biasanya teks yang diambil merupakan hasil penelitian atau jurnal-jurnal, maka wajar bahasanya lebih complicated, lebih lebih rumit. Tapi nggak masalah, kita justru dengan menampilkan seperti ini, memperkenalkan lebih awal, sehingga kita bisa mengantisipasinya dengan mempelajari dengan lebih bersemangat lagi untuk memperkaya penguasaan kosakata kita. Ya, baik, coba kita baca dulu ya. In 1997, a shipping container holding nearly 5 million Lego pieces capsized into the sea around Cornwall. Pada tahun 1997,
sebuah kontainer yang bermuatan hampir 5 juta keping Lego. Teman-teman boleh searching. Lego itu sejenis mainan ya, mainan apa, anak-anak nanti disusun, ya mungkin bisa tambahkan sini. Agak susah ya. Atau teman-teman bisalah cek sendiri atau apa, searching aja gampang Lego itu seperti apa. Intinya mainan plastik ya anak-anak. Nah, pada tahun 1997 waktu itu ada kejadian katanya sebuah kontainer yang berisi sekitar hampir 5 juta keping Lego terbalik, tumpah di lautan sekitar daerah Cornwall. Cornwall itu nama tempat. Cornwall itu nama tempat on the southeastern Cape of England, ya, di ujung tenggara Inggris. Nah, years later, beberapa tahun kemudian, the building blocks are still washing up on the beaches there. Kepingan-kepingan Lego tadi itu masih terus berdatangan ke pantai atau ke laut tersebut. Nah, kemudian, a new study shows just how long the popular toy can persist in marine environment. Kemudian ada sebuah penelitian baru yang menjelaskan seberapa lama mainan yang populer tersebut bisa bertahan di lingkungan laut. Kita lanjut ya. The 1997 spill was a major contributor to the toys presence in the area. Kejadian pada tahun 1997 tadi di kalimat pertama merupakan kontributor utama, artinya penyebab berserakannya mainan Lego di lautan Cornwall tadi. Nah, kemudian, but there are other ways that Lego blocks make it into the natural environment. Tetapi masih banyak celah-celah lain, cara-cara lain, bagaimana mainan anak-anak tersebut bisa sampai ke daerah, ke perairan Cornwall. Jadi memang paling banyak disebabkan oleh kejadian terbaliknya kontainer waktu itu tahun 1997, tapi juga masih ada disebabkan oleh faktor lain katanya. Kenapa bisa marak mainan di daerah Cornwall. Nah, kemudian dijelaskan lagi di kalimat berikutnya, some are washed out to sea as kids play on the beaches. Sebagian mainan tersebut hanyut ketika anak-anak bermain di pantai. Kemudian ada lagi, little ones are also prone to flushing their Lego down to the toilet. Kemudian bisa juga mainan-mainan yang ukurannya kecil itu sangat rentan, sangat rawan hanyut melalui toilet. Nah, ke toilet, ke pembuangan sampai nanti paling ujung-ujungnya ke lautan juga. Nah, kemudian kita lanjut di kalimat berikutnya. One estimate passes that in Britain alone, estimasi atau perkiraan yang dibuang di Inggris saja, ya, itu sekitar 2,5 juta Lego, keping Lego, have been flushed down to loo by children under 10. Ya, 2,5 juta keping Lego itu hanyut atau terbuang melalui toilet
oleh anak-anak usia di bawah 10 tahun. Sampai di sini tergambar alur pembahasan teksnya, teman? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke ya. Kalau ada yang pusing atau misalnya bingung di kalimat tertentu, silahkan tanyakan saja. Kakak coba mengulang dengan kalimat-kalimat yang lebih sederhana. Ya. Oke, kemudian paragraf kedua. Kita lanjut ke paragraf kedua. A team of researchers took a close look at 50 pieces of Lego that had been scooped up from furniture. Jadi satu tim peneliti, ya, mereka mencoba meneliti 50 keping mainan Lego that had been scooped up from furnished beaches, yang sudah diambil dari perairan atau pantai daerah Cornish. The scientists weighed the bricks. Para ilmuwan tersebut, para peneliti tersebut menimbang beratnya, measure the size of the studs, kemudian mengukur ukurannya, ya, menghitung ukurannya, and conducted chemical analysis, dan melakukan analisa bahan kimianya dengan menggunakan an X-ray fluorescence spectrometer. Ya, fluorescence spectrometer itu nama alatnya. Ya, alat untuk menganalisa bahan kimia yang terkandung pada suatu zat. Kemudian analisa ini, ya, penelitian ini help them confirm the age of the pieces, akan membantu mereka mengetahui masa atau usia dari kepingan-kepingan mainan tersebut. Maksudnya bakal berapa lama mainan tersebut bisa berada di lautan. Oke. Kemudian kita masuk ke paragraf ketiga. Kalau paragraf kedua pada intinya ada tim peneliti lah, ada tim peneliti yang mencoba untuk mencari tahu, untuk menghitung mainan yang sudah tersebar, yang sudah terbuang ke lautan tadi, terutama di Cornwall tadi, kira-kira bisa berada di lautan berapa lama. Nah, kemudian kita masuk ke paragraf ketiga. The study authors project that the toys could last anywhere from 100 to 1,300 years in marine environment. Nah, hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa mainan-mainan tersebut bisa hancur. Arti dasarnya sebetulnya last itu kan berakhir, teman-teman juga tahu kan ya. Berakhir artinya bisa hancur, bisa terurai dimanapun, ya, paling tidak 100 sampai 1.300 tahun. Paling cepat mainan tersebut hancur di lautan selama dalam kurun waktu 100 tahun sampai 1.300 tahun. Most Legos are made from petroleum-based plastic. Kebanyakan mainan Lego itu terbuat dari jenis plastik yang disebut dengan acrylonitrile butadiene styrene. Itu nama jenis plastik, ya, atau ABS di sini. Dan the presence in disease is a sign of a much larger environmental crisis. Dan keberadaan mereka di sini maksudnya keberadaan mainan tersebut di lautan itu merupakan salah satu tanda krisis lingkungan. Kemudian each year, setiap tahunnya, some 8 million tons of plastic end up in the world's oceans. Setiap tahunnya, yaitu sekitar 8 juta ton plastik, ya, yang terbuang ke lautan, yang berujung di lautan. It possesses
a threat to wildlife. Hal tersebut memberikan ancaman terhadap kehidupan liar di lautan that enters or become entangled in the trash. Ya, binatang laut yang mencerna atau yang memakan atau bahkan terjerat oleh sampah-sampah tersebut. Oke, pada intinya teks ini membahas tentang tadi mainan plastik ya yang populer di kalangan anak-anak tersebar di perairan atau lautan Cornwall. Nah, kemudian ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa mainan tersebut bisa hancur ya, paling antara 100 sampai 1.300 tahun. Ya, artinya dalam kurun waktu tersebut ketika sudah tersebar di lautan, tentu itu akan menjadi ancaman bagi makhluk hidup yang ada di lautan. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Nah, begitulah kira-kira teks-teks yang biasa dijadikan di soal SIMA, teman-teman. Ya, beda dengan teks-teks yang dipelajari di sekolah. Di sekolah kita tahu yang dipelajari misalnya seperti naratif, report, exposition, gitu ya. Kemudian review text, ya, etc. Itu penggunaan kosakatanya tidak serumit seperti teks-teks yang memang dipakai di SIMA. Ya. Maka kembali lagi kakak ingatkan, kakak tekankan bahwa penguasaan vocabulary kosakata supaya bisa memahami apa yang dibahas di teksnya itu sangat penting. Kuncinya dalam reading comprehension ya, supaya bisa menjawab soal-soal format pemahaman bacaan, ya, intinya adalah pemahaman, memahami teks, memahami soal, ya, memahami apa yang ditanyakan, kemudian memahami dari setiap pilihan jawaban yang ada. Ya. Nah, 3 hal tersebut harus benar-benar paham, sehingga kalau benar-benar paham menentukan jawabannya akan sangat gampang. Nah, dan itu perlu strategi, teman-teman. Itu perlu strategi dan perlu rencana, perlu persiapan yang matang. Baik, coba kita mulai ke pembahasan soalnya. Nah, teman-teman, ini kakak sudah membuat versi OneNote. Ini maksudnya rangkuman ya, rangkuman alur pembahasan dari teks tadi supaya lebih jelas saja. Ini paragraf 1, ini paragraf 2, kemudian ini paragraf 3. Nah, kita ulangi paragraf 1, inti dari paragraf 1 adalah bahwa tahun 1997 itu terjadi tumpahan kontainer yang bermuatan 5 juta keping mainan Lego. Di mana terjadinya di lautan Cornwall. Kemudian tidak hanya itu, ya, tidak hanya kejadian 1997, tapi juga mainan anak-anak itu bisa bisa mencapai lautan Cornwall itu ketika anak-anak bermain di pantai. Kemudian faktor lain juga ketika tidak sengaja mungkin terbuang lewat toilet atau kamar mandi, gitu ya. Akhirnya sampai di sini, bermuara di sini, fokusnya di sini. Ya. Nah, kemudian paragraf kedua ada penelitian yang dilakukan untuk mengukur, untuk menghitung seberapa lama mainan tersebut bisa bertahan di lautan. Dan hasil penelitiannya ada di paragraf ketiga, bahwa toys tersebut bisa hancur
100 sampai 1300 tahun kemudian. Nah, poin lainnya di paragraf ketiga, bahan yang dijadikan untuk membuat mainan tadi. Nah, kemudian dengan lama hancurnya itu ya 100 sampai 1300 tahun, tentu ini akan menjadi ancaman bagi kehidupan tahu. Oke, kita coba mulai diskusi ya, teman-teman. Nomor 1. Ini di redaksi soal nomor 1, kakak sudah ada yang di highlight kuning, ya, page title. Ya, berarti intinya yang ditanyakan di soal nomor 1, dia menanyakan judul teks. Ya, menanyakan judul teks. Nah, tentu kalau kita kalau supaya bisa menjawab judul teks yang tepat, ya, dari teks yang di atas tadi, ya, tentunya kita harus tahu dan paham betul apa yang dibahas oleh teksnya. Nah, oke, sebelum kakak bahas, kakak coba acak aja ya, kakak ada diskusi perwakilan, tapi nggak usah tegang, santai saja. Coba kakak cek Amara Rushida. Halo Amara, bisa dengar suara kakak? Kak, Oke, Amara dari SMA mana? di Man 1 Bogor, Kak. Man 1 Bogor, mantap. Keren. Siap. Amara, kira-kira punya pendapat untuk jawaban soal nomor 1? Kayaknya A deh, Kak. Kayaknya A ya. The impacts of Lego on natural environment. Dampak mainan Lego terhadap lingkungan alam. Oke, kakak tampung dulu ya, Amara. Thank Iya, you. Kak. Mantap. Kemudian Raka Hidayah. Halo Raka. Iya, Kak. Nah, oke. Raka dari SMA mana? Dari SMA Budi Warman 2, Kak. Oke, menurut Raka apa nomor 1? Kayaknya yang D deh. Yang D. Oke, semakin beragam, semakin asik nanti diskusinya ya. Kakak tandai dulu, tadi ada yang pilih A. Kemudian apa tadi Raka? D ya, Depok. Iya. Oke, satu lagi deh. Satu lagi. Oh ya. Zikri Prawira, halo Zikri. Bisa nyala mikrofonnya? Siapa? Nah, Kak. Oke. Zikri dari SMA mana? Apa? SMA 39. 39. Oke. Zikri nomor 1, kira-kira pendapatmu apa? Yang D, Kak. Yang D. Oke. Ada 2 yang pilih D. Yang D juga ya. Oke. Kakak bahas dari opsi yang tidak dipilih sama sekali ya. Apakah benar-benar tidak memungkinkan buat dijadikan judul? Kita lihat yang B. Toys recycling methods to save environment. Kalau diterjemahkan, metode atau cara daur ulang mainan untuk menyelamatkan lingkungan. Jelas ini salah. Ya, jelas ini salah. Teksnya tidak sama sekali membahas tentang metode daur ulang. Ya, nggak ada satu kalimat pun. Oke, kemudian yang C, sinking container and sea pollution. Tenggelamnya kontainer dan polusi laut. Ini memang tadi ada kalimat yang membahas kontainer yang tumpah tadi, yang terbalik tadi. Tetapi yang C ini pernyataannya terlalu umum. Ya.
kontainer yang mana, kejadian kapan. Nah, sementara teksnya tadi disebutkan secara spesifik, ya, di mana kejadiannya dan kapan kejadiannya dan muatannya apa. Gitu ya. Yang I, ways to confirm age of legal blocks. Cara-cara untuk mengetahui atau memastikan usia mainan Lego. Ya, mainan Lego. Nah, ini pun sama. Enggak, ini topiknya bukan ke Legonya, Pak. Ya, mainan Legonya itu bukan topik utama, tapi topik utamanya adalah berserakannya mainan Lego di daerah Cornwall, perairan Cornwall tadi. Nah, maka. Oke, kemudian mengkerucut kedua jawaban yang diusulkan tadi antara A sama D. Kita lihat yang A dulu, the impacts of Lego on natural environment. Di sini dampak dari Lego memang dibahas, dan tapi cuma dibahas di paragraf ketiga saja. Kalau dari rangkuman tadi yang kakak buat, hanya dibahas di poin ini saja. Ya, di paragraf pertama nggak ada satu kalimat pun yang membahas itu, di paragraf kedua pun sama, dan hanya di paragraf ketiga. Itu sebagai kesimpulan dari penarikan kesimpulan dari si penulis dengan melihat hasil penelitian bahwa Lego tersebut bisa hancur 100 sampai 1.300 tahun. Berarti dalam kurun waktu tersebut bisa menjadi ancaman, begitu kurang lebih. Ya, nah, jawaban yang benar adalah yang D. Jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Ini. Environmental crisis and toys in the sea around Cornwall. Pertama, environmental crisis, ya, krisis lingkungan, and toys, dan mainan Lego tadi di lautan sekitar Cornwall. Ini lebih spesifik dengan apa yang dibahas di teksnya, lebih relevan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain untuk nomor 1? Bisa dipahami? Iya Kak, bisa Ya, Kak. Kak. Oke, mantap. Nah, itu. Kemudian kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini hati-hati dengan redaksi soal seperti ini. Ya, the paragraph following this passage most probably discusses. Paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan akan membahas. Ya. Nah, seringkali disalahpahami redaksi soal seperti ini seolah-olah menanyakan topik yang paling banyak dibahas di teksnya, padahal bukan. Ya. Jadi perhatikan kata ini. Paragraf following. Paragraf following artinya paragraf yang mengikuti. Maka gambarkan. Misalnya di sini ada teks. Ya, maaf ya kalau gambarnya kurang lebih. Misalnya ini paragraf pertama, ya. Kemudian ini paragraf kedua, ya. Kemudian ini paragraf ketiga. Katakan teksnya terdiri dari 3 paragraf. 1, 2, 3. Nah, kalau yang ditanyakan di redaksi soal paragraf following, berarti soal tersebut menanyakan seandainya ada paragraf yang mengikuti teks tersebut, berarti posisinya ada di sini. Nah, paragraf yang mengikuti ini membahas tentang apa? Topik apa yang akan dibahas di paragraf yang mengikuti? Gitu. Jadi yang ditanyakan bukan topik yang dibahas di paragraf-paragraf yang ada, yang sudah tertera. Tapi kita diminta untuk menebak seandainya ada paragraf baru yang mengikuti teks ini. Nah,
paragraf baru tersebut membahasnya tentang apa. Berarti paragrafnya nggak ada di teks dong. Betul. Paragraf yang ditanyakan itu nggak ada di lembar soal. Kita diminta menebak. Berarti seandainya ini sama nih teksnya 3 paragraf juga. Ya. Nah, berarti seandainya ada paragraf keempat. Nah, terus untuk menjawabnya apa clue-nya? Nah, untuk menjawabnya ini kita bisa melihat 2 kalimat terakhir. 2 kalimat terakhir di sini. Nah, mulai dari sini ya. Nah, kemudian kalimat terakhir. Kita baca lagi 2 kalimat terakhir. Each year, some 8 million tons of plastic end up in the world oceans. Bahwa setiap bahwa 8 juta ton plastik itu sampai ke lautan. Dan hal tersebut memberikan ancaman bagi kehidupan liar di lautan. Ya. Nah, berarti kemungkinan besarnya yang akan dibahas di paragraf selanjutnya adalah ancaman terhadap kehidupan laut. Oke, sebelum Kakak bahas di sini sama Kakak coba ajak diskusi lagi biar interaktif ya. Coba Kakak sapa Humairah. Halo Humairah. Halo Humairah. Oke, baik. Sepertinya mungkin ada masalah di mikrofon. Di sini ada Willy Wisesa. Halo Willy. Saya Kak, Oh, saya dari SMA 64. SMA 64. Ada rencana masuk UI? Mungkin Kak, Oke, insya Allah ya. tidak mau Oke. memaksakan terlalu tinggi. Oke. Rencananya masuk jurusan apa? Mesin Kak, Hmm? mesin, permesinan. Permesinan. IPA berarti kamu ya. Mantap. Semoga sukses ya. Oke, nomor 2 menurutmu apa, Willy? B Kak, Hah? B, Depok. B. The damage Bogor ya. caused by plastic to marine creatures and environments. Yang itu, yang B. Oke. The damages caused by plastic to marine creatures and environment. Oke, mantap. Bapak, Kakak tampung dulu ya. Kakak coba tanya beberapa teman yang lain. Di sini ada Adinda. Halo Adinda, bisa dengar suara Kakak? Halo. Atau Afifah. Halo Afifah. Tes 1 2 3. Atau Akmal. Halo Akmal. Akmal Maulida. Iya kak, Oke. Akmal Maulida. Akmal dari SMA mana? SMA 64 kak. Apa? Oke, Mal nomor 2 menurutmu apa, Mal? Yang A kak. Yang A. Beda ternyata ya. Ini yang A. Kenapa yang A? Kalau boleh tahu alasannya, Mal. Halo? Lah, pokoknya yang A lah, Kak. Halo kak, Alasannya kira-kira apa yang A? Kenapa? feeling aja kak. Feeling aja, mantap.
Oke, gini ya. Tadi sebetulnya udah sangat jelas yang dibahas di kalimat terakhir itu ancaman disebabkan oleh plastik-plastik tadi ya, terutama mainan yang terbuang ke lautan. Maka jawaban yang benar adalah yang B, gugur tadi. Yang ini. Jadi damages caused by plastic to marine creatures and environment. Kerusakan yang disebabkan oleh plastik yang terbuang ke lautan, yang disebabkan oleh plastik terhadap hewan-hewan laut dan lingkungan. Gitu. Nah, gitu. Kak, saya pengen nanya Kak, Boleh. berarti setiap susunan paragraf nih Kak, itu harus bawahnya itu berhubungan dengan yang dua terakhir dibahas di paragraf sebelumnya gitu. Selalu. Ini Akmal ya atau siapa? Saya Kak, Willy Kak. Oh, Willy ya. Jadi petunjuk untuk menjawabnya, redaksi soal yang menanyakan ini ya, paragraf following. Jadi yang bisa kita jadikan acuan untuk menjawab adalah dua kalimat terakhir itu. Ya. Kalau di kalimat terakhir sudah jelas, bisa kita dapatkan topik pembahasannya, ya, cukup dengan menggunakan satu kalimat terakhir saja. Tapi seandainya masih ragu dengan hanya satu kalimat terakhir, ya baca dua kalimat terakhir. Ya itu selalu. Begitupun ketika nanti, kadang redaksi soalnya berbeda-beda ya. Kadang ada yang menanyakan preceding paragraph. Nah, Oke Kak. Nah, Kak. Ya. Nah, ini preceding paragraph. Kalau yang di redaksi soal bukan yang dipakai adalah preceding paragraph, preceding kan artinya mendahului ya. Berarti paragraf yang ditanyakan adalah paragraf sebelum paragraf 1. Sebelum paragraf 1. Clue untuk menjawabnya berarti kalimat pertama, paragraf pertama. Ya, nah kebetulan untuk di soal yang ini redaksinya menanyakan paragraf following. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Boleh, apa saja? Cukup? Halo? Cukup, Kak. Cukup. Kak. Oke. Siap. Kita lanjut ke nomor 3. Which of the following best restate the italicized sentence in paragraph 1? Mana pernyataan di bawah ini yang bisa menyatakan ulang ya kalimat yang dicetak miring yang ada di paragraf 1. Tadi kalimat yang dicetak miring kita lihat ini ya, mulai dari 1997 ini sampai environment. Kita baca ulang. Kejadian atau tumpahan kontainer yang terjadi pada tahun 1997 merupakan faktor utama keberadaan mainan di daerah tersebut. Ya. Tetapi masih ada cara-cara lain bagaimana mainan Lego tersebut bisa sampai ke lautan. Ya, diantaranya terbuang ketika main di pantai dan yang lainnya terbuang di kamar mandi ya, atau di toilet. Nah, berarti kalimat tersebut menyatakan apa? Kira-kira mana di antara pilihan A sampai E yang maknanya sama dengan kalimat yang dicetak miring tadi?
Anissa Juliani. Halo Anissa. Iya loh Kak, Oke. Anissa SMA mana? SMA Budi Warman 2. Di Warman 2. Oke. Ada rencana masuk UI? Insya Allah. Insya Allah. Semoga dimudahkan ya. Semoga dilancarkan. Punya pendapat untuk nomor 3? Bisa. Yang A kayaknya. Yang A kayaknya. Coba kita lihat yang A. There were more than one factor causing Toy's presence in marine environment. Betul sekali. Sepakat kakak dengan opsi yang A. Jadi inti dari kalimat tadi bahwa lebih dari satu faktor yang menyebabkan keberadaan mainan Lego ada di lingkungan lautan Cornwall tadi. Ya, bukan hanya disebabkan oleh tumpahan kontainer yang terjadi 1997 saja. Mantap, Anissa ya. Thank you. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir untuk teks yang pertama ini, kita lihat nomor 4. Ini kalau dilihat redaksi soalnya, ini menanyakan, ini ada kata lu. Ya, ini ada di paragraf 1 tadi. Closest in meaning to. Nah, closest in meaning arti terdekat gitu ya, dengan kata lu. Ya. Intinya redaksi soal ini menanyakan sinonim atau persamaan kata. Ya, kata yang memiliki makna yang sama. Nah, kira-kira apa? Memiliki makna kata yang memiliki makna yang sama dengan kata lu. Di antara 5 pilihan ini ada toilet, ada sink, ada drain, ada pipe, ada hole. Toilet ya. Kemudian sink semacam wastafel gitu. Kemudian drain, saluran. Kemudian pipe, pipa, hole, lubang. Satu saran dari kakak, seandainya ada soal sinonim seperti ini, dan kata yang ditanyakan adalah kata-kata yang benar-benar belum pernah kita temukan sebelumnya dan belum pernah kita pelajari sebelumnya, maka disarankan untuk di skip dulu. Ya, meskipun memang bisa dianalisa lewat kalimat, tapi dahulukan dulu, kita lanjut dulu ke soal-soal lain yang clue atau petunjuk jawabannya bisa kita dapatkan lebih jelas, ya, lebih gampang, ya. Tapi beda hal ketika kata yang ditanyakan adalah kata yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah tahu artinya. Dan itu kita nggak akan terlalu kesulitan untuk menjawabnya. Nah, seandainya seperti ini, nomor 4, katakan lu itu kita tidak tahu artinya sama sekali ya, belum pernah mempelajari sebelumnya. Cara analisa lewat kalimatnya seperti ini. Lu tadi ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Nah, kita bisa melihatnya dari kalimat sebelumnya. Ya. Lu itu kan ada di kalimat ini ya, di sini. Nah, kemudian kita lihat di kalimat sebelumnya. Nah, ini kita tadi sudah baca berulang-ulang bahwa konteksnya ini sedang membahas bagaimana mainan Lego tersebut bisa sampai ke lautan. Tadi yang paling banyak itu disebabkan oleh kejadian 97, ya, kontainer terbalik. Kemudian yang kedua hanyut ketika dimainkan anak-anak di pantai. Kemudian yang ketiga hanyut lewat toilet atau kamar mandi. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, kalimat terakhir paragraf pertama, ini menerangkan jumlahnya. Berarti ini masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Artinya jumlah 2,5 miliar Lego itu berarti yang dimaksud adalah Lego yang terbuang melalui toilet. Nah, berarti kemungkinan besar dengan analisa kalimat lu di sini maksudnya adalah toilet. Gitu kira-kira. Ya. Nah, yaitu seperti kakak bilang di awal tadi, meskipun bisa dianalisa lewat kalimat, tapi seandainya ragu, ya,
seandainya kata-katanya sangat tidak familiar, ya mendingan di skip terlebih dahulu. Ya, kita dahulu lakukan dulu soal-soal yang clue atau petunjuk jawabannya kita bisa cari lebih mudah di teksnya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Oke, teks yang pertama nomor 1 sampai nomor 4 kita sudah bahas. Sebelum masuk ke teks yang kedua, teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Kak. Tidak. Oke. Oke, kita masuk ke teks yang kedua. Teman-teman, sebelum kita masuk ke teks yang kedua, kakak sedikit ngasih gambaran ya. Ini terkait persaingan di PTN, memang itu sangat-sangat ketat. Tidak hanya sekedar soalnya saja yang soal ujiannya gitu yang sulit, tapi juga memerlukan strategi pemilihan jurusan yang tepat. Gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada di kakak kelas sebelum-sebelumnya, misalnya nilai rapotnya tinggi, selalu bagus dari semester 1 sampai semester 5, tapi misalnya SNMPTN tidak dapat atau gagal, berarti itu artinya tidak hanya sekedar mengandalkan nilai untuk bisa lulus ke PTN. Ya, perlu strategi-strategi lain, perlu rencana-rencana lain yang ya penting kita siapkan sedari awal ya, supaya kita benar-benar sukses masuk PTN di jurusan yang memang sesuai dengan kompetensi. Ya. Dan SG memberikan fasilitas itu, ya, konsultasi jurusan, pemilihan PTN, pembahasan soal, gitu ya, cara cepat dan lain-lain, itu dalam rangka untuk mempersiapkan lebih awal bagaimana teman-teman supaya bisa sukses ya masuk PTN nantinya, gitu. Ya, bukan menakut-nakuti, tapi memang ini harus disampaikan dan teman-teman juga harus mengetahui ini, gitu ya. Jadi supaya bisa memotivasi dan ya siap lebih awal, Oke, kita ke teks yang kedua. Nah, teks yang kedua ini kalau dilihat dari secara sekilas, ini ada berapa paragraf? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Ya, nah, 4 paragraf. Ini agak sedikit kompleks pembahasannya. Kita kakak alihkan dulu ke ya bentuk PDF-nya dulu. San Francisco is in a 3-year battle with the American beverage industry. Ya, San Francisco sedang berada dalam sebuah pertempuran 3 tahun kalau kita terjemahkan per kata begitu ya, with American beverage industry, dengan industri minuman Amerika. Tentang apa? Whether soda companies can be forced. Tentang apakah perusahaan-perusahaan soda, minuman soda, can be forced, bisa dipaksa, bisa diwajibkan to include consumer warnings on outdoor advertising, untuk menyertakan peringatan bagi konsumen pada iklan bagian luar, ya, pada brosur bagian luar. The law requires manufacturers to say sugary drinks can lead to obesity, diabetes, and tooth decay. Aturan tersebut mewajibkan para pembuat minuman untuk menyampaikan bahwa
minuman-minuman bergula bisa menyebabkan obesitas, diabetes, dan membusuknya gigi. Ya. New research from Harvard Business School, penelitian terbaru dari Harvard Business School menyatakan bahwa even if San Francisco wins its court battle, meskipun San Francisco nanti menangkan pertandingan di pengadilannya, it may lose the war. San Francisco akan tetap dinyatakan kalah dalam peperangannya. Warning labels that aren't sufficiently graphic don't work. Bahwa label peringatan yang tidak cukup grafik, ya, don't work, tidak akan berfungsi, tidak akan berperan. Nah, ini ada satu kata grafik. Grafik di sini, teman-teman, mungkin ada yang paling jelas mungkin di bungkus rokok lah ya. Di bungkus rokok itu suka ada peringatan bahwa rokok bisa membunuhmu. Kemudian ditampilkan gambar orang yang misalnya, mohon maaf ya, ada bolong di lehernya, tenggorokannya, atau misalnya gambar paru-parunya hitam, kemudian mulutnya, rahangnya juga sudah banyak gigi yang tusuk dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan graphic warning, ya. Graphic warning. Jadi kalau hanya peringatan-peringatan berupa kata-kata gitu ya, misalnya rokok membunuhmu atau minuman bergula itu bisa menyebabkan diabetes, obesitas, dan hanya berupa kata-kata, itu tidak terlalu berpengaruh kepada konsumen. Nah, tapi yang berpengaruh kepada konsumen itu ketika kata-kata tersebut dibarengi atau disertai dengan gambar, dan itu yang dimaksud dengan graphic warning. Yeah. The researchers judge the effectiveness of calorie levels. Para peneliti dia mengukur keefektifan peringatan kalori, text label, peringatan berupa teks, and graphic warning labels, dan peringatan yang berbentuk grafik, artinya yang disertai gambar tadi. This was done over 2 weeks, dan penelitian ini diselesaikan dalam kurun waktu 2 minggu by tracking the amounts and types of the grape purchase, dengan menelusuri jumlah dan jenis minuman yang dibeli. Kemudian paragraf keduanya, calorie levels and tax levels didn't dissuade people from buying soda. Bahwa label kalori atau peringatan-peringatan tentang kalori dan peringatan-peringatan yang berupa teks didn't dissuade, tidak menghalangi masyarakat from buying soda, untuk membeli minuman bersoda. On average, secara umum, rata-rata, the same number of sugary drinks, bahwa jumlah yang sama ya, minuman bergula was purchased, dibeli during those periods, selama periode tersebut, as the periods without any labels, sama dengan jumlah minuman yang dibeli ketika periode tanpa label peringatan. Jadi dibandingkan nih misalnya tahun ini, 2 tahun sebelumnya dikeluarkan minuman tapi tanpa disertai peringatan-peringatan kalori, peringatan-peringatan dan lain-lain gitu ya. Kemudian 2 tahun berikutnya dikeluarkan minuman yang sama, dijual minuman yang sama tapi disertai dengan peringatan kalori yang berupa kata-kata gitu ya. Dan tetap jumlah minuman yang terjual tetap sama. Artinya tidak mempengaruhi atau tidak membuat takut si konsumen. Ya, tetap membeli minuman bergula, soda ya. Kemudian di kalimat berikutnya, the only warning that slow soda sales was those with graphic and text. Satu-satunya peringatan yang bisa menurunkan, ya, yang bisa menurunkan penjualan minuman soda was those with graphic and text. Adalah peringatan-peringatan yang disertai dengan gambar dan tulisan.
The share of cigarette drinks purchased in the cafeteria experiment during those periods dropped from 21.4% without labels to 18.2% with graphic labels. Nah, ini dibuktikan dengan sebuah eksperimen bahwa setelah disertai dengan peringatan gambar dan kata-kata, itu yang tadinya penjualannya 21,4%, kemudian turun menjadi 18,2%. Ya, memang turunnya enggak begitu signifikan, tetapi ada penurunan. Ya, artinya ada pengaruh. Ya. Nah, kenapa demikian? For some consumers, the bulbous bellies, protruding needles, and nasty teeth change the habits. Ya, gambar-gambar yang menunjukkan perut yang buncit, jarum suntik yang runcing, kemudian gigi yang membusuk, gitu ya, bisa membuat mereka merubah kebiasaan mereka. Kemudian di sini kalimat terakhir, kalimat tambahan, as soda sales drop, ketika penjualan minuman soda menurun, bottle water sales rose. Penjualan air kemasan botol, air mineral naik, ya, dari 24,9% menjadi 28,1%. Nah, ini kalimat tambahan. Jadi inti yang dibahas di paragraf 1, paragraf 2 bahwa penelitian dari Harvard Business School, peringatan bagi konsumen yang paling berpengaruh, yang paling efektif adalah peringatan yang disertai dengan gambar, tidak hanya sekedar teks atau tidak hanya sekedar kata-kata. Kemudian di paragraf ketiga, graphic warnings work by grabbing attention of consumers. Bahwa peringatan-peringatan yang bersifat grafik, yang disertai gambar tadi, bisa berfungsi, bisa efektif dengan mencuri perhatian si konsumen. Forcing them to think about the risk involved. Memaksa mereka untuk berpikir ulang. Ya, untuk memikirkan atau mempertimbangkan risiko nanti yang akan dialami, and prompting them to consider negative health consequence, sehingga memaksa mereka mempertimbangkan konsekuensi negatif bagi kesehatan. Ya, itu yang ditemukan oleh si peneliti. Kemudian di paragraf terakhir, San Francisco's 2015 Warning Label Law, bahwa aturan mengenai peringatan, label peringatan yang diajukan oleh San Francisco pada tahun 2015 was the first initiative of its kind in the nation. Merupakan inisiatif pertama jenis aturan tersebut di negara tersebut. Some communities, masyarakat-masyarakat lain have attempted, sudah mengupayakan other measures, langkah-langkah lain to reduce the public soda consumption, untuk mengurangi konsumsi soda di kalangan masyarakat. This includes New York City's proposed cap on portion sizes. Ini sudah meliputi apa yang diajukan oleh New York City, ya, tentang pengurangan porsi, ukuran porsi, and Berkeley's 1 cent per ounce tax on cigarette drinks, dan juga pemberlakuan aturan pajak, ya, 1 sen per ounce, ya, dari setiap minuman yang digunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah ya sama seperti teks-teks yang pertama tadi. Jadi teks yang dipakai bahan soal biasanya berupa hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, gitu ya. Nah, oke, coba kita mulai ke soal. Nah, ini sama, kakak ada rangkuman, ya, rangkuman alur pembahasannya. Nah, oke, kakak misalkan dulu biar mempermudah nanti ketika pembahasan soal, ya. Nah, ini di paragraf pertama. Poinnya adalah bahwa San Francisco dia mengajukan peraturan, ya, supaya diberlakukan, mengajukan sebuah peraturan, ya,
supaya diberlakukan kepada setiap perusahaan yang memproduksi minuman bersoda, bergula, gitu ya. Apa aturannya? Supaya mereka menyertakan peringatan yang mengatakan bahwa minuman bergula itu bisa menyebabkan obesitas, diabetes, dan kebusukan gigi, begitu ya. Nah, tetapi poin berikutnya masih di paragraf pertama, ada penelitian dari Harvard Business School katanya. Kalau hanya peringatannya berupa kata-kata saja, itu tidak akan efektif. Ya. Ini kalimatnya. Jadi warning labels that are not sufficiently graphic don't work. Peringatan-peringatan yang tidak cukup grafik tidak akan berfungsi. Ya, tidak cukup grafik tadi kakak sudah jelaskan. Tidak disertai gambar. Ya. Jadi hanya berupa kata-kata saja. Nah, kemudian ini ada gambaran lebih jelas lagi disampaikan oleh paragraf kedua hasil penelitiannya bahwa ini penjualan minuman soda atau gula ya tanpa disertai dengan label peringatan yaitu 21,4%. Kemudian periode waktu berikutnya ketika penjualan jenis minuman yang sama tapi sudah disertai dengan peringatan-peringatan kalori atau peringatan-peringatan yang berupa teks, berupa kata-kata. Ya, jumlahnya masih tetap sama, 21,4%. Tetapi di periode berikutnya, ketika minuman jenis yang sama disertai dengan graphic labels, peringatan-peringatan yang disertai gambar gitu ya, dan tulisan atau kata-kata, maka tingkat konsumsi atau tingkat konsumen masyarakat menurun 18,2. Jadi ini hasil penelitian dari Harvard Business School bahwa peringatan yang hanya berupa kata-kata itu tidak berfungsi atau tidak bisa merubah perilaku masyarakat. Ya, nah, di paragraf ketiga ini kenapa kalau peringatan dengan gambar tadi bisa berpengaruh? Nah, tadi karena graphic warning prompted consumers to consider. Peringatan yang disertai gambar itu bisa memaksa para konsumen untuk mempertimbangkan konsekuensi negatif terhadap kesehatan mereka. Jadi lebih jelas lah, lebih mengerikan mungkin karena ada gambarnya di situ ya. Nah, kemudian paragraf keempat mengulas lagi bahwa peraturan yang mengharuskan perusahaan minuman itu menyertakan peringatan terutama tentang minuman bergula tadi yang diajukan oleh San Francisco itu adalah yang pertama. Kemudian masih ada daerah-daerah lain yang mengajukan hal yang sama ya untuk mencoba mengurangi konsumsi minuman bersoda di kalangan masyarakatnya, dan itu termasuk apa yang sudah diajukan oleh New York City ya tentang pengurangan ukuran porsi dan pengenaan pajak 1 sen per ons dari setiap minuman bergula. Oke, mari kita lihat soal nomor 5. According to the passage, the Harvard Business School study, bla 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 bla. Menurut teks tersebut, bahwa Harvard Business School, penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School, titik. Kita lihat satu persatu. Yang A, receive funding from the American beverage industry, menerima pendanaan dari American beverage industry. Tadi kita sudah baca, nggak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa Harvard Business School dalam penelitiannya mereka mendapatkan bantuan dana atau sokongan dana dari American Beverage Dana ya. Kemudian yang B, was done through interviews with customers. Apakah dilakukan dengan cara interview? Enggak ada kalimat yang spesifik menerangkan itu ya. Tidak dilakukan dengan interview. Kemudian
was conducted in San Francisco, meskipun tadi disebut-sebut San Francisco bahkan di kalimat pertama, tapi tidak menunjukkan secara spesifik kalau penelitian yang dilakukan Harvard Business School itu dilakukannya di San Francisco. Tadi disebutkan San Francisco itu sebuah daerah yang pertama kali mengajukan supaya perusahaan-perusahaan menyertakan label peringatan. Kemudian yang D, compare two types of warning labels of sugary drinks. Dia membandingkan dua jenis label peringatan pada minuman bergula. Nah ini hampir benar, namanya hampir benar berarti belum jadi jawaban yang tepat ya, karena kita lihat di teks di kalimat kedua dari bawah paragraf pertama, yang diteliti di sini ada 3 jenis label, calorie labels, kemudian text labels, kemudian graphic warning labels, ada 3. Maka yang D pun nggak bisa kita jadikan jawaban. Nah, berarti tinggal sisa 1, yang I. Ya sudah, yang I jawaban. Kita lihat ya untuk memastikan. Measure the kind and number of drink purchased. Ya, mengukur atau meneliti jenis dan jumlah makanan yang jumlah minuman yang dibeli. Kind and number. Ini kata kunci. Ya, dan itu sesuai dengan yang dinyatakan di kalimat terakhir. Ya, amount, ini number. Kemudian types, ini kind, jenis. Ya, maka di antara pilihan yang ada, maka yang E yang paling pas untuk dijadikan jawaban untuk nomor. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman nomor 5? Kak. Cukup jelas ya? Kak, saya pengen nanya lewat bentar. Itu berarti yang kan dia bilang dia nelitinya di suatu kafetaria kan Kak? Berarti kafetarianya cuma jual air bening dan soda ya Kak? Mana. Nih, yang ini bukan. The share of sugary drinks purchased in the cafeteria experiment during those periods dropped from 21.4% without labels to 18.2% with graphic labels, and a decline. Iya. Ya yang itu kan. Berarti kafetaria cuma jual 2 minuman. Iya. Ini kan beverage itu tadi di sini. Iya Kak. Nah, beverage berarti minuman yang ya jenis-jenis minuman yang mengandung gula atau soda. Makanya tadi kadang-kadang menyertakan kata soda, menyertakan kata sugary ya. Jadi intinya minuman-minuman yang mengandung soda atau mengandung gula itu bisa menyebabkan penyakit tadi, diabetes, obesitas, ya, and tooth decay. Nah, kemudian dilakukanlah penelitian di kafetaria yang menjual sugary drinks. Sugary drinks purchased in the cafeteria. Nah, kemudian dibandingkan penjualan ketika sebelum disertai graphic label warning dengan penjualan ketika belum disertai graphic label warning. Nah, dibandingkanlah minuman yang terjual, kurang lebih ke itu. Kemudian dipersentasekan, ternyata ketika minuman tersebut dijual tanpa disertai dengan graphic labels, itu jumlahnya 21,4%. Tetapi ketika minuman tersebut dijual, minuman yang sama, jenis yang sama, tetapi ketika sudah disertakan di iklan-iklan minuman tersebut graphic label warning, ya peringatan-peringatan bahayanya gitu ya,
terhadap kesehatan yang berupa gambar dan kata-kata, maka jumlah pembeliannya jadi menurun 18,2%. Begitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sip. Semoga terjawab ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau ditanyakan untuk maksud teksnya boleh sebelum kita bahas nomor-nomor yang 6, nomor 6. Lanjut? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke. Nomor 6. Why does the author mention this includes New York City's proposed cap on portion sizes and Berkeley's 1 cent per ounce tax on sugary drinks? Kenapa penulis menyebutkan kalimat titik-titik gitu ya di paragraf keempat? Ada yang mau coba berpendapat untuk nomor 6? Yuk, bebas. Bentar Kak. Boleh. Kalau menurut saya yang E bukan, Kak. Yang E. Oke, kakak tampung dulu. Boleh di-share alasannya? Kenapa? Kenapa yang Ya kan kurang jelas itu akan dibahas juga kan kalau misalnya to introduce New York City and Berkeley as the next topic of discussion, kita belum tahu itu akan dibahas atau tidak kan. Soalnya paragrafnya kan berhenti di situ. Jadi mungkin menurut saya untuk like maybe present other scenarios to compare. Oke. Maksudnya ada penjelasan dari other measures di sini ya. Other measures, kemudian salah satunya adalah yang dilakukan oleh New York. Oke, kakak tampung dulu. Teman-teman yang lain, boleh barangkali ada yang mau berpendapat, beda pun tidak masalah. Ada? Tidak Kak. Tidak. Oke, jawabannya benar yang I. Jadi maksud kalimat ini, ya potongan kalimat ini dia menjelaskan, ini ada di kalimat, di paragraf terakhir tadi, bahwa kan tadi di paragraf pertama San Francisco ya yang mengajukan pertama kali dan kemudian dipertegas lagi di paragraf terakhir ini. San Francisco lah yang pertama dalam hal aturan tersebut. Kemudian beberapa komunitas lain juga sedang mengusahakan, juga telah mengusahakan langkah-langkah untuk bisa mengurangi konsumsi soda masyarakat. Langkah-langkah komunitas mana saja dan langkah apa saja. Nah, ada measures di sini sudah termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh New York ya untuk mengurangi ukuran porsi dan memberlakukan pajak 1 sen per 1 ons dari minuman yang bergula tadi. Ya, oke, sip. I untuk nomor 6. Kemudian nomor 7. The author's description of labels mentions all of the following except. Penjelasan penulis tentang labels menyebutkan hal-hal berikut ini, kecuali. Ada yang mau berpendapat di nomor 7? Ini ada kata kunci except ya. Kalau diartikan per kata, ya betul, kecuali. Nah, maka pertama kita bisa cari
bahwa jawabannya kemungkinan adalah kalimat yang berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teksnya. Kira-kira yang mana? Yang E kayaknya ya, Kak. Yang E, yang ini ya. Kira-kira salahnya di mana yang I? Yang E itu salahnya di mana? Yang E salahnya itu yang kalori, label kalori. Kan seharusnya yang pakai grafik. Betul sekali, mantap. Ini ada di kalimat pertama, paragraf kedua. Calorie levels and text levels didn't dissuade. Dissuade artinya menghalangi. Ya, tidak menghalangi masyarakat untuk membeli minuman soda. Artinya ya tidak membuat mereka, tidak berpengaruh lah ya, peringatan-peringatan kalori atau peringatan-peringatan yang hanya berupa teks. Betul sekali. Ya, maka ini pernyataannya salah, maka jawabannya yang ya. Nomor 8. The author of the passage implies that warning levels for sodas. Penulis teks tersebut menyatakan bahwa label peringatan untuk minuman soda titik. Sebetulnya ini sudah cukup jelas, teman-teman, clue-nya. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School tadi. Jadi supaya bisa mengurangi konsumsi minuman soda, minuman gula masyarakat, maka peringatan-peringatannya tidak hanya berupa teks saja. Berarti harus menyertakan gambar. Berarti kalau begitu jawabannya halo? Bentar, Kak. Yang C ya, Kak. Benar sekali, yang C. Have to include many pictures. Ya, menyertakan gambar di sini karena dengan gambar bisa lebih jelas ya. Mungkin terlihat lebih jelas efek membahayakannya itu. Oke, satu lagi teman-teman, tanggung ini nomor 9. Which of the following is the best summary of the passage? Summary, ringkasan. Ya. Intinya ada di label tadi, bahwa label-label yang hanya memberi peringatan calorie label atau berupa teks, berupa kata-kata saja itu tidak efektif. Tapi kalau labels yang disertai gambar atau disebut dengan graphic label warning itu justru bisa berpengaruh, bisa berefek. Kira-kira ada di opsi yang C. Yang C. Coba kita uji yang C ya. A new research shows that warning labels have different effects. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa warning labels have different effects, memiliki efek yang berbeda-beda. And labels with evocative graphic dan label-label yang disertai dengan gambar-gambar yang mencolok, yang jelas, more impactful, lebih berdampak. Therefore, graphic warning are more likely to reduce sugary drinks purchase. Dengan demikian, bahwa peringatan-peringatan yang bergambar lebih kemungkinan besar lebih lebih berpengaruh dalam mengurangi pembelian minuman bergula. Betul, poin utamanya sudah ada di opsi C. Gitu ya. Oke, teman-teman, sepertinya waktu kita sudah mepet dan tidak mungkin untuk membahas teks yang ketiga, maka
pembahasan untuk kali ini kakak cukupkan sekian ya. Tapi sebelumnya barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, entah itu tentang ya soal SIMAK UI bahasa Inggris atau mengenai PTN boleh. Kita masih ada waktu kurang lebih 2 menit untuk ngobrol-ngobrol mengenai PTN-nya. Ya, jadi yang kakak tekankan bahwasanya persaingan untuk bisa masuk ke PTN itu memang sangat luar biasa ketat. Jadi perlu teman-teman untuk mempersiapkan lebih awal, gitu ya. Kenali lebih awal format-format soal, rencana-rencana, strategi-strategi pemilihan jurusan dan lain-lain supaya tidak tidak salah, tidak melewatkan kesempatan. Oke, teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Kakak, saya mau nanya Kak. Boleh, siapa ini? Raka Kak. Oh, Raka, oke, siap ya. Raka, nanya Pak. Tentang penilaian SIMAK UI itu sama kayak IRT apa enggak Kak? SIMAK UI sampai tahun ini masih menggunakan format atau sistem penilaian kalau betul +4, kalau salah -1. Itu. Oh, berarti masih sama kayak dulu ya? Ya, masih sama. Jadi makanya untuk beberapa soal, seandainya menemukan soal yang jawabannya sama sekali blank gitu ya, sama sekali gelap, sebaiknya di skip terlebih dahulu. Karena seandainya dipaksa untuk menjawab, kemudian salah, resiko ada minus di situ. Gitu ya. Jadi betul-betul perlu mempertimbangkan ketika menentukan. Gitu ya, Raka? Oh iya Kak, makasih ya Kak. Sama-sama Raka. Oke, baik teman-teman, sepertinya waktunya sudah over. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih juga atas atensi, partisipasi, dan diskusinya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga teman-teman dimudahkan juga, dilancarkan juga masuk PTN nanti, gitu ya, melalui jalur yang paling mudah, yang paling cepat, dan juga diluluskan di PTN jurusan yang diimpikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, sekian dari kakak. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak.